Selamat pagi. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat belajar di rumah ya. Hari ini kita berjumpa kembali. Kita akan belajar dari tema 6, subtema 4. Mari kita belajar bersama. Tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, subtema 4 merawat tumbuhan. Nah, anak-anak, di pembelajaran 1 kita akan belajar apa saja ya? Ya, sekarang anak-anak buka buku halaman 161. 161. Baik, di pembelajaran 1 kita akan belajar tentang mengidentifikasi tanda tanya pada kalimat tanya, membandingkan berat benda satu, menghias kotak tisu. Nah, kita mulai dengan muatan bahasa Indonesia. Mengidentifikasi tanda tanya pada kalimat tanya. Kalimat untuk menanyakan sesuatu disebut kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk mengetahui informasi. Kalimat tanya ditandai dengan tanda tanya di akhir kalimat. Kalimat tersebut harus dibaca dengan intonasi yang tepat. Baik anak-anak, jadi kalimat untuk menanyakan sesuatu itu disebut dengan kalimat tanya. Kalimat tanya itu digunakan untuk mengetahui sebuah informasi ya. Dan kalimat tanya itu harus menggunakan tanda tanya di akhir kalimatnya. Dan juga kalimat tanya ini harus dibaca dengan intonasi yang tepat. Intonasi itu adalah tinggi rendah suatu nada pada kalimat. Jadi pada saat kita membaca kalimat tanya, tinggi rendah nada harus tepat sesuai dengan kalimat tanyanya. Nah, sekarang anak-anak bisa melihat di situ ada percakapan antara Lani dan Komang. Mari kita baca bersama-sama. Wah, bunga mawar ini cantik sekali, Komang. Iya, cantik ya, bunganya berwarna merah. Iya, Komang, kita petik bunganya ya. Tidak boleh, Lani. Mengapa tidak boleh dipetik, Komang? Kita tidak boleh memetik sembarangan, harus ada aturannya. Bunga merupakan alat perkembangbiakan tanaman. Nah, di sini anak-anak bisa lihat kalimat tanyanya terletak pada bagian Lani. Lani yang bagian ketiga ya. Anak-anak bisa lihat. Di situ menggunakan kalimat tanya dan tanda tanya. Kita bisa lihat bersama. Ya, Ibu Guru bacakan ulang ya kalimat tanya. Kalimat tanyanya, mengapa tidak boleh dipetik, Komang? Ya, di situ ada intonasi untuk kalimat tanya. Jadi saat membaca kalimat tanya berbeda dengan saat kita membaca kalimat yang menggunakan tanda titik, tanda koma atau tanda seru. Jadi intonasi saat kita membaca kalimat tanya itu harus berbeda dengan saat kita membaca kalimat yang menggunakan tanda baca titik, tanda baca koma atau tanda baca tanda seru. Nah, Ibu Guru ulangi di situ intonasi yang tepat yang digunakan untuk membaca kalimat tanya pada teks tersebut yaitu mengapa tidak boleh dipetik, Komang? Ya, seperti itu ya anak-anak kalau kita membaca sebuah kalimat tanya. Nah, di sini di teks tersebut kata tanya yang digunakan adalah kata tanya mengapa. Ada berbagai macam kata tanya yang biasa digunakan untuk membuat kalimat tanya, seperti kata tanya apa, di mana, mengapa, siapa, kapan, dan bagaimana. Ya, itu adalah contoh-contoh kata tanya yang biasa digunakan untuk membuat kalimat tanya. Nah, nanti anak-anak coba latihan di Ayo Berlatihnya ya. Sekarang kita masuk pada muatan matematika. Membandingkan berat benda. Sekarang anak-anak lihat di halaman 162. Halaman 162. Membandingkan berat benda. Yang pertama ya.
Untuk membandingkan berat benda, kita harus memperhatikan satuan berat yang digunakan. Jika satuannya telah sama, maka kita langsung dapat membandingkannya. Jika satuannya berbeda, maka kita harus menyamakannya terlebih dahulu. Nah, anak-anak perhatikan kesetaraan satuan pada buku anak-anak ya. Di situ dijelaskan bahwa 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1 kilogram itu sama juga dengan 10 hektogram dan 1 hektogram itu sama dengan juga 100 gram. Nah, sekarang anak-anak masih ingatkah kalian tentang membandingkan berat benda? Nah, mari kita belajar bersama-sama tentang berat benda. Jadi, untuk membandingkan berat benda itu artinya ada benda yang lebih berat, lebih ringan, dan sama berat ya. Untuk membandingkan berat benda ada simbol-simbol yang harus anak-anak ketahui. Nah, anak-anak lihat di sini. Ini adalah simbol artinya lebih berat. Yang ini adalah simbol artinya lebih ringan, dan yang ini adalah simbol artinya sama berat. Sekarang Ibu Guru mempunyai contoh. Anak-anak lihat ya. Sini Ibu Guru mempunyai pupuk dengan ukuran berat, ada yang 5 kilogram dan ada yang masing-masing dengan ukuran 5 hektogram dan 5 hektogram. Di sini satuannya sudah terlebih dahulu berbeda, maka kita harus mengubahnya menjadi satu satuan yang sama. Jadi 5 kilogram itu sama dengan 50 hektogram. Dari mana 50 hektogram? Ya, dari 5 dikali 10. Maka hasilnya adalah 50 hektogram. Karena 1 kilogram itu sama dengan 10 hektogram. Lalu yang di sini yang 5 hektogram tambah 5 hektogram. Karena di sini satuannya sudah sama hektogram, maka kita tinggal tambahkan saja 5 hektogram tambah 5 hektogram. Maka hasilnya adalah 10 hektogram. Di sini sudah sama-sama satuannya. Anak-anak, kalau satuannya sudah sama, tinggal kita lihat apakah 50 hektogram itu lebih berat atau lebih ringan dari 10 hektogram. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa 50 hektogram itu lebih berat dari 10 hektogram. Ya. Sekarang kita lihat contoh yang lain ya. Contoh yang lain di sini Ibu Guru mempunyai bibit atau pupuk dengan ukuran 2 kilogram dan pupuk dengan ukuran 2 hektogram. Nah, 2 kilogram ini berapa hektogram? Maka kita harus ubah dulu 2 kilogram ini menjadi hektogram. Jadi kita kalikan 2 dikali 10 sama dengan 20 hektogram. Nah, untuk pupuk yang ukurannya 2 hektogram tidak usah kita ubah lagi karena satuannya sudah hektogram, maka tetap ukurannya yaitu 2 hektogram. Jadi kita bisa membandingkannya. Jadi yang tadi pupuk 2 kilogram itu dia lebih berat dari yang 2 hektogram. Nah, anak-anak, nanti anak-anak bisa latihan di rumah pada halaman 163. Sekarang kita masuk pada muatan SBDP. Lihat di halaman 164. Menghias kotak tisu. Komang dan Lani akan membuat hiasan. Mereka menggunakan bahan buatan. Bahan buatan dapat berupa kemasan makanan, kardus, atau kain perca. Ayo membuat hiasan bersama Komang dan Lani. Nah, nanti
Anak-anak lihat pada keterampilan kinerjanya ya, membuat kotak tisu ya. Apa-apa saja yang harus disiapkan untuk membuat hiasan kotak tisu ya. Jadi yang perlu disiapkan adalah kardus bekas, benang wol, pensil, penggaris, lem, dan gunting. Langkah-langkahnya nanti anak-anak bisa baca dari nomor 1 sampai nomor 9 ya. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Kita akan berjumpa esok hari pada pembelajaran selanjutnya. Selamat siang, selamat belajar, salam sehat selalu.